pandemi sudah usai, namun pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian belum pulih. Analisa Anda seperti apa? Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sektor pertanian memang tidak pernah, sektor pertanian dalam arti on-farm, tidak pernah memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Ya, kalau biasanya yang normal adalah 3-4%, itu sudah baik. Tetapi di sisi lain, pada saat terjadi krisis, termasuk pandemi kemarin, turunnya pertumbuhan sektor pertanian juga tidak jatuh, tidak anjlok. Yang lain negatif, pertanian 1,5%, 2%, 2,5%. Jadi memang disitulah keunggulan sekaligus mungkin juga kelemahan sektor pertanian. Dia lembam, dia punya daya tahan. Kalau jatuh tidak terlalu jatuh, bisa jadi anchor untuk ekonomi nasional. Tapi pada saat naik, memang ya hanya sampai dengan 3-4%. Pertumbuhan yang lebih tinggi harus dilakukan di hilirnya. Makanya ide hilirisasi selalu ada dan tidak pernah terlepas dari kaitannya dengan pembangunan pertanian kita selama ini. Baik, terkait dengan hilirisasi ini menarik. Di sektor pertambangan, hilirisasi ini sudah menjadi isu yang digaungkan sejak lama begitu. Tapi di pertanian ini bahkan isunya saja belum terbangun begitu, Pak. Apakah ada cara yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mempercepat hilirisasi pertanian ini? Saya kira hilirisasi pertanian sudah terjadi. Memang tidak gembar-gembor, tidak dijadikan sebagai media darling seperti hilirisasi dari sumber daya alam. Tapi misalnya contoh eksportir terbesar Indonesia adalah sawit. Dan itu sawit bisa melakukan ekspor demikian besar adalah karena keberhasilan hilirisasi di sawit. Jadi kita sekarang bukan hanya sekedar minyak goreng, kita punya oleochemical, bahkan kita sudah masuk ke energi. Jadi hilirisasi di pertanian dalam hal ini sawit itu sudah terjadi. Hilirisasi di karet misalnya itu di industri ban itu sudah menjadi salah satu yang paling advance. Dan banyak sekali sebenarnya hilirisasi yang sudah terjadi. Pada tahun 90-an dan awal 2000 itu ada jargon pembangunan yang disebut dengan agroindustrialisasi pedesaan. Dan ini memang seperti yang tadi saya dengar dalam laporannya CNBC yang dikatakan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, yaitu agroindustrialisasi pedesaan itu meningkatkan nilai tambah dan dengan demikian mendorong pertumbuhan. Dia juga menciptakan kesempatan kerja baru di pedesaan yang memungkinkan, memudahkan transformasi tenaga kerja dari pertanian ke industri dalam hal ini, dalam sektor industri. Karena dia ada di industri agro di pedesaan, jadi lebih dekat dengan karakter tenaga kerja pertaniannya. Nah ini saya kira kalau sekarang mau didorong lebih lanjut, saya kira sangat baik dan sangat perlu kita dukung. Ya, dan ini membutuhkan ya mungkin effort dan kemudian juga kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti halnya dukungan yang diberikan di sektor pertambangan. Dan itu intinya sebenarnya adalah dalam hal investasi, baik penanaman modal langsung dari luar negeri maupun dari dalam negeri, maupun juga bentuk-bentuk fasilitasi untuk petani, untuk UKM desa, untuk bahkan misalnya karena ini memang berkaitan dengan rakyat banyak di pedesaan, untuk BUMDes misalnya, Badan Usaha Milik Desa, untuk koperasi desa dan seterusnya. Jadi saya sangat setuju ini kita dorong lagi, meskipun sebenarnya kalau dilihat dalam sejarah Indonesia, salah satu yang berhasil dalam hilirisasi itu justru memang hilirisasi pertanian kita.